Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semuanya. Kita akan memuliakan Tuhan pada minggu ini di dalam ibadah persekutuan kita masing-masing. Namun sebelumnya kita renungan dulu di dalam YouTube ini buat teman-teman yang setia mendengarkannya. Tuhan memberkati dan tetap semangat, dan kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan dan menyertai di sepanjang keberadaan hidup kita masing-masing. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya ini. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dengan tema yaitu tekun dalam kesalehan. Orang yang saleh adalah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, memberi dua pengetahuan, yaitu untuk kata saleh yang pertama, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua artinya suci dan beriman. Kita akan melihat bagaimana orang saleh tekun dalam menjalankan ibadahnya, bagaimana mereka tekun dalam kesuciannya dan kesucian di dalam iman tentunya ya. Yang pertama, harus berusaha menambahkan kepada imanmu itu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih
akan semua orang. Nah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat 3 sampai ayat 8. Tetapi jika kita memiliki iman itu dan kebajikan kepada penguasaan diri, tetapi jika tidak memiliki iman itu dan juga tidak memiliki penguasaan diri, maka orang itu akan picik, tidak mau berterima kasih, sebab oleh karena dosa yang telah dia miliki. Dosa ya, kita ini orang berdosa. Tanpa Kristus kita tidak layak di hadapannya. Jadi keberdosaan kita ini tanpa kita memiliki penguasaan diri, memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka kita tetap di dalam keberdosaan kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk tetap teguh memiliki dan memelihara iman itu agar kita tetap di dalam kesucian kita. Nah, kita suci dikuduskan oleh Kristus. Jadi kita harus berusaha sungguh-sungguh tetap di dalam kesucian kita, dalam menjalankan kesalehan kita. Di ayat yang ke-10. Sebab kita telah dikaruniakan keselamatan itu, dan kita harus menjaganya dengan teguh di dalam kebenaran yang kita miliki setiap hari lepas hari. Dan kita wajib sebagai orang percaya untuk mengingatkan teman seiman kita agar mereka juga tetap teguh di dalam kesalehannya di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama, bagaimana kita tekun di dalam kesalehan kita. Dan yang kedua, kita harus tekun menjaga kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada kita orang percaya, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Agar hidup orang percaya itu terus dalam kesalehannya, tentu harus terus menjaga kuasa ilahi yang ada padanya dan menjaga kehidupan yang baik, dan tentunya terus di dalam kesalehan itu menjauhi segala dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan tercemar. Sebab dengan jalan itulah kita dapat terus-menerus mendapatkan janji-janji Allah yang sangat berharga dan kodrat ilahi yang nyata di dalam diri orang percaya. Jadi kita harus menjaga diri kita ini supaya kita tidak berdosa. Mari kita jauhkan dari kehidupan kita hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa, agar kita tetap tekun di dalam kesalehan kita. Sehingga agar orang percaya itu luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan, harusnya tekun di dalam kesucian itu. Sebab Allah kita suci adanya, dan hanya orang yang tetap menjaga kesuciannya di hadapan Allah, maka orang itulah yang sanggup mendengarkan kuasa Allah dalam hidupnya. Jadi selayaknya orang yang tekun dalam kesalehannya akan dapat terus-menerus menjaga kesucian hidupnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang sudah memiliki segala anugerah yang Allah berikan di dalam hidupnya, maka dia harus selalu tekun menjaga kekudusan hidupnya. Di 2 Petrus 1 ayat 3. Dalam kehidupan orang saleh,
menjadi bagian di dalam kodrat ilahi, maka mereka akan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Mereka punya tanggung jawab untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman, menyatakan kehidupan anak-anak Allah, dan membangun karakter Kristus di dalam kehidupannya, sehingga menjadi berkat bagi semua orang. Aplikasinya bagi kita, mari kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kita, agar di dalam pelayanan kita masing-masing, dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita semakin teguh, semakin sungguh-sungguh di dalam kesalehan kita, dan kita akan melihat karunia Allah dan janji Allah dalam kehidupan kita. Kita akan semakin menikmati anugerah Allah dalam setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan semakin menyempurnakan hidup kita di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam sehat selalu.